Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sedang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang jika sekiranya kita ingin menghitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Yang artinya, dan jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan bisa untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai kita semua tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Nikmat-nikmat itu baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh mubarakah ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Isya secara berjamaah yang alhamdulillah telah kita laksanakan tadi. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini untuk menjadi uswatun hasanah, atau untuk menjadi suri tauladan yang terbaik untuk kita semua. Dan marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin. Amin Allahumma amin. Sedang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang ketika kita beramal soleh, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Ramadan ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, perkenankanlah kami selaku penceramah untuk membawakan ceramah yang berjudul Keutamaan Iktikaf. Sedang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan agung yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, khususnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, adalah iktikaf di masjid. Secara bahasa, iktikaf berarti menetap dan berdiam diri. Sedangkan secara syariat, iktikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Yang artinya, janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di masjid. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menunjukkan bahwasanya iktikaf adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, iktikaf merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dianjurkan. Dalam hadis disebutkan
bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan setelah wafat, istri-istri beliau tetap melakukan iktikaf. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf adalah ibadah yang sangat agung. Dan di antara keutamaan iktikaf ialah yang pertama, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan terbesar iktikaf adalah mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang iktikaf, maka ia meninggalkan berbagai kesibukan dunia, di antaranya ialah meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan perdagangannya, meninggalkan media sosial, dan meninggalkan hiburan. Ia datang ke masjid hanya dengan satu tujuan, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tujuan iktikaf adalah memutus hubungan hati dari kesibukan manusia dan menyambungkannya kepada Allah semata. Karena itu, orang yang iktikaf biasanya merasakan hati lebih tenang, ibadah lebih khusyuk, dan iman lebih kuat. Keutamaan yang kedua ialah menghidupkan, dengan iktikaf maka akan menghidupkan malam-malam Ramadan. Orang yang iktikaf akan memperbanyak salat malam, akan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, dan juga memperbanyak beristighfar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, artinya, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, karena mengharapkan pahala hanya semata-mata kepada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka iktikaf membantu seseorang menghidupkan malam Ramadan dengan lebih mudah. Yang ketiga, dengan beriktikaf maka kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Keutamaan terbesar iktikaf adalah mencari Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Yang artinya Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3. 1000 bulan berarti lebih dari 83 tahun ibadah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir ahya al-lail wa ayqadha ahla wa shadda mi'zarahu. Yang artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi akan menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan berikut kisah ulama salaf ketika iktikaf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita membaca sejarah ulama salaf, kita akan melihat betapa besar perhatian mereka terhadap 10 malam terakhir Ramadan. Yang pertama adalah kisah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri adalah ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau sangat sibuk dengan kegiatan ilmiah, mengajar dan meriwayatkan hadis. Namun ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau akan meninggalkan kesibukannya tersebut. Beliau berkata, ini adalah waktu untuk membaca Al-Quran dan memberi makan orang lain. Beliau memperbanyak membaca Al-Quran sepanjang malam. Kemudian kisah Imam Malik. Imam Malik adalah ulama besar Madinah. Ketika Ramadan datang, beliau menghentikan majelis hadisnya. Beliau fokus kepada membaca Al-Quran, salat malam, dan berzikir.
karena beliau mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kemudian kisah Sufyan Az-Zawri. Sufyan Az-Zawri dikenal sebagai ulama yang sangat zuhud. Ketika 10 malam terakhir Ramadan datang, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau memperbanyak salat malam, doa dan istighfar, dan sering menangis dalam salatnya karena takut kepada Allah. Pelajaran dari ulama salaf ini, dari kisah para ulama salaf tersebut, kita belajar yang pertama, mereka sangat memuliakan 10 malam terakhir Ramadan. Yang kedua, mereka mengurangi kesibukan dunia. Yang ketiga, mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat, mereka sangat berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya hari ini banyak orang justru sibuk dengan belanja baju lebaran, pergi ke mall, sibuk dengan urusan dunianya. Padahal 10 malam terakhir adalah puncak Ramadan. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang lalai pada 10 malam terakhir Ramadan, maka ia telah kehilangan kesempatan besar. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah tamu yang sangat mulia, tetapi ia akan segera pergi. Belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Karena itu, mari kita manfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan memperbanyak salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan iktikaf di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus untuk diri pribadi kami sendiri. Dan juga semoga apa yang kami sampaikan ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.